Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan membahas tentang proofing. Proofing adalah salah satu istilah di dalam penulisan yang diterjemahkan atau bermakna pemeriksaan aksara. Proofing ini pada dasarnya ketika di Microsoft Word dia berlaku untuk bahasa Inggris. Artinya ketika kita menulis dengan bahasa Inggris, bahasa yang dikenali di Microsoft Word, dialah yang bertanggung jawab untuk melakukan koreksi secara otomatis. Ketika kita melakukan kesalahan yang boleh dikatakan cukup tipis, yang dianggap sering terjadi, maka secara otomatis Word akan diperbaiki. Yang seseorang ingin menulis can, tapi dia mungkin salah tekan sehingga menulis seperti ini, spasi, maka Word secara otomatis akan mengubahnya. Atau misalnya wasn't, ini kebiasaan orang menulis cepat seperti ini, maka Word mengoreksinya ke tempat yang tepat, ke bentuk yang tepat. Ini bagus untuk bahasa Inggris, tapi persoalannya adalah kita menulis dengan bahasa Indonesia. Dan sebagian bahasa Indonesia itu mirip dengan bahasa Inggris, meskipun tentu maknanya tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga ketika kita menulis, terkadang sudah benar, tapi malah dikoreksi oleh Microsoft Word. Contohnya, kita menulis datang, itu di sebagian kesempatan itu biasa tiba-tiba berubah menjadi dating, karena dating inilah yang memiliki makna yang benar di dalam bahasa Inggris, dan datang itu tidak ada, maka datang diubah menjadi dating secara otomatis. Itulah definisi atau inilah fungsi proofing dalam Microsoft Word. Tetapi sekali lagi, karena kita menulis dengan bahasa Indonesia, maka supaya hal-hal tersebut tidak mengganggu, maka lebih baik kita nonaktifkan saja fungsi proofing tersebut. Dan itu juga lah yang nanti mempengaruhi tanda-tanda atau garis merah zigzag yang ada di bawah tulisan ini akan hilang. Kalau kita perhatikan, proofing itu berbahasa Inggris maka tidak ditandai. Adapun tanda-tanda merah ini menunjukkan bahwa tulisan kita tidak benar ejaannya. Ya, karena ini bahasa Indonesia, tidak ada di dalam kamus bahasa Inggris, maka dianggap salah ejaan. Adapun proofing karena bahasa Inggris, maka dianggap benar ejaannya, maka tidak ada tanda. Tanda ini adalah tanda bahwa ada kesalahan ejaan. Terus karena sekali lagi kita menulis dengan bahasa Indonesia, maka sebaiknya hilangkan saja fungsi proofing tersebut supaya tidak perlu ada garis dan tidak perlu ada otomatis koreksi, sehingga tidak perlu mengubah apa yang sudah kita tulis. Caranya adalah masuk ke options, kemudian proofing, kemudian hilangkan centang pada tanda ini, check spelling as you type, artinya tidak perlu cek penulisan ejaan kita, tidak perlu memeriksa grammar tata bahasa kita, tidak perlu cek ejaan kita. Oke, maka dari sini langsung kelihatan bahwa semuanya bersih, artinya seakan-akan tidak ada kesalahan, karena memang Microsoft Word tidak lagi memeriksa kesalahan kita. Itu fungsi utama dari proofing atau fungsi dasar dari proofing. Namun dari fungsi proofing ini yang di dalamnya ada koreksi secara otomatis, ternyata kita bisa manfaatkan untuk kepentingan kita. Bagi peneliti, kita terkadang berhadapan dengan istilah-istilah atau frasa atau klausa atau bahkan kalimat yang di dalam tulisan kita akan kita gunakan secara berulang-ulang. Saya sudah siapkan contohnya. Jadi kalau kita menulis dalam buku, maksud saya menulis tentang Islam, abaikan dulu simbol-simbol ini, jangan diperhatikan, cukup fokus ke sini saja. Sallallahu alaihi wasallam rahimahullah sebagai contoh. Ada kalimat-kalimat yang panjang yang selalu berulang dan cukup akan mengambil waktu kita ketika harus diketik satu persatu. Terlebih lagi apabila kalimat tersebut mengandung transliterasi seperti ini. Ini tentu akan mengambil waktu untuk diketik satu persatu seperti ini. STT sallallahu dan seterusnya, ini pasti akan butuh waktu. Begitupun radhiyallahu anhu rahimahullah, dan silahkan sebutkan contoh-contoh lain. Saya yakin yang menonton video ini mungkin dari bidang ilmu yang lain, pasti punya istilah-istilah seperti ini yang selalu berulang dalam tulisannya. Begitu pula dengan mungkin ada kata-kata yang cukup pendek tapi terlalu banyak tanda penetik, transliterasi yang harus terjadi di dalamnya, sehingga juga sulit untuk diketik. Bagi kita misalnya meneliti Sahih Bukhari, kita mungkin bisa perlu menghabiskan waktu untuk mengetik Sahih Bukhari satu persatu dengan cara seperti itu. Al-Jarh wa Ta'dil juga sangat merepotkan untuk diketik secara baik dengan tanda penetik. Maka solusinya adalah memanfaatkan proofing ini. Caranya kita membuat simbol, semacam huruf-huruf kunci, yang dengan huruf-huruf kunci tersebut dibaca oleh Microsoft Word seakan-akan kesalahan ketik dan diarahkan kepada ketikan yang benar. Sekali lagi, kita membuat rangkaian huruf yang akan kita atur sedemikian rupa sehingga Word menganggapnya sebagai kesalahan ketik dan akan diarahkan secara otomatis kepada ketikan yang benar. Nah, di laptop saya ini saya sudah lakukan, misalnya untuk menulis Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu menulisnya lengkap, tapi cukup tekan SW, kemudian saya tekan spasi, otomatis tertulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun RD spasi, radhiyallahu anhu, begitupun RH rahimahullah. Ada sedikit kesalahan huruf kecil. Intinya seperti itu. Cara membuat seperti ini adalah
Kita langsung praktek di sini. Misalnya caranya adalah kita tuliskan kata yang kita ingin save sebagai tulisan yang benar. Misalnya Sahih Al-Bukhari tulisan seperti ini. Kita blok, kemudian masuk ke file, kemudian option, kemudian proofing, kemudian auto correct options. Jadi meskipun ini tadi sudah di uncheck, sudah dihilangkan checklistnya, tapi ini tidak berkaitan karena dia masuk ke sini, auto correct option. Maka di sini sudah, karena tadi kita sudah memblok Sahih Al-Bukhari, dia sudah muncul di sini calon pengganti, artinya tulisan yang akan kita jadikan sebagai pengganti terhadap kode yang akan kita buat. Tapi karena tulisan Sahih Al-Bukhari itu punya format yang unik, maksudnya dia tadi italic, maka di sini ada plain text. Pastikan yang tercentang adalah formatted text, ya, supaya nanti tulisan yang tersimpan itu juga menyimpan semua bentuknya, menyimpan semua formatnya, termasuk persoalan italic, persoalan bold misalnya. Kalau seandainya kita bold, maka dia tersimpan. Artinya klik saja formatted text. Kemudian kita mau pakai simbol apa misalnya untuk Sahih Bukhari, kita gampang diingat ya, SB, ya, SB untuk Sahih Al-Bukhari. Untuk Sahih Al-Bukhari kemudian tekan add, kemudian tekan OK, dan OK. Maka setelah itu ketika kita menekan tombol SB spasi, maka akan tertulis Sahih Al-Bukhari secara otomatis, atau SB titik juga sama saja. Jadi ketika kita menulis SB kemudian berpindah untuk menulis yang lain, maka otomatis tertulis Sahih Al-Bukhari. Kita coba lagi dengan Al-Jarh wa Ta'dil, lagi blok. Pastikan formatnya ketika di blok sudah seperti yang kita inginkan, misalnya dia miring, transliterasinya sudah lengkap. Kemudian option, proofing, auto correct option, Al-Jarh wa Ta'dil mungkin kita akan ingat dengan JT. Nah, pastikan formatted text supaya dia miring. Add, dan OK, maka saja setelah itu kita akan dapati Al-Jarh wa Ta'dil tertulis dengan JT sudah cukup. Silahkan gunakan untuk kata-kata yang lain. Namun hal yang perlu untuk diberikan catatan di sini adalah menggunakan simbol yang unik dan mudah diingat. Mudah diingat artinya ketika dibutuhkan, sementara kita ingin menulis Sahih Bukhari, kita bisa ingat Sahih Bukhari bisa ditulis dengan SB. Al-Jarh wa Ta'dil bisa ditulis dengan JT. Tapi jangan sampai juga, atau dia juga harus unik. Artinya dia tidak banyak digunakan di tempat lain, sebab ketika dia tidak unik atau sering digunakan di tempat yang lain, maka bisa jadi kita akan mengetiknya, kita tidak menginginkan tulisan panjang tersebut muncul, malah muncul. Nah, sebagai contoh, kita misalnya ingin menggunakan alaihi salam dengan simbol AS. Kita blok, kemudian kita option, improving, auto correct option, kita berikan dengan AS. Nah, seperti ini. Saya sudah simpan juga, nggak saja saya add di sini, dan OK. Nah, ini AS itu AS untuk alaihi salam. Namun ternyata misalnya di suatu waktu saya ingin menulis negara Amerika Serikat, negara AS. Saya menginginkan Amerika Serikat, atau cukup saya menginginkan singkatan, tapi ketika saya spasi malah muncul seperti ini. Maksudnya adalah ini bukan simbol yang unik, karena akan banyak digunakan di tempat-tempat yang lain yang tidak kita inginkan kepanjangan menurut versi proofing kita. Ya, jadi gunakan simbol yang unik dan juga mudah diingat.